Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Ikhwanuddin. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 052126208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik pertama mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat program aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Program ini saya buat menggunakan Visual Studio Code dengan menggunakan JDK 25. Baik, sebelum lanjut ke penjelasan praktik, di sini saya akan membacakan dulu soal tugasnya. Yang pertama, diminta membuat sebuah program Java, yaitu input menu restoran yang harus memiliki data menu makan dan minuman beserta harganya. Kemudian, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Lalu menghitung total biaya, mencetak struk pesanan. Petunjuknya membuat kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman. Kemudian buat kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan. Lalu format untuk menampilkan data adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya. Usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan. Menampilkan skenario struktur keputusan dan durasi penjelasan maksimal 15 menit. Ya, baik, lanjut ke penjelasan programnya. Pertama, di bagian paling atas saya menambahkan baris import Java Until Scanner untuk memanggil library scanner dari Java. Nah, scanner ini digunakan agar program bisa membaca input yang diketik pengguna melalui keyboard. Jadi nanti kita kalau nginput, nah dia yang baca. Setelah bagian import dan scanner tadi, kita lanjut ke bagian kelas. Di bagian atas program saya membuat sebuah kelas bernama menu. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi setiap item yang dijual di restoran. Kelas menu memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Kemudian ada konstruktor menu, string nama, double harga, string kategori untuk mengisi nilai-nilai tersebut ketika objek dibuat. Saya juga menambahkan sebuah metode bernama tampilkan info yang bisa digunakan untuk menampilkan nama menu beserta harga dan kategorinya di layar. Kemudian kita buat array menu. Berikutnya, dalam kelas main restoran saya membuat 2 buah array. Yang pertama menu makanan dan yang kedua menu minuman. Masing-masing berisi 4 item sesuai dengan syarat tugas. Contohnya, pada array makanan terdapat menu nasi padang 25.000 dalam kategori makanan. Kemudian ada menu ayam geprek 20.000, kategorinya juga makanan, dan seterusnya. Array ini berfungsi untuk menyimpan daftar menu yang tersedia agar bisa dicari nanti berdasarkan nama pesanan yang diketik pengguna. Lanjut ke bagian pencarian harga dan penghitungan subtotal. Setelah semua input diterima, kemudian program masuk ke tahap pencarian harga. Di sini saya menggunakan 2 buah for each loop, satu untuk array makanan dan satu lagi untuk array minuman. Logikanya, jika nama pesanan sama dengan nama salah satu item di array, maka harga dari item tersebut dikalikan dengan jumlah pesanan, lalu ditambahkan ke subtotal keseluruhan. Contohnya, ketika pengguna mengetik nasi padang dengan jumlah 2, maka total akan bertambah 2 kali harga nasi padang. Jadi nanti munculnya 2x gitu. Di bagian ini juga saya menambahkan nested if sederhana untuk memastikan nama menu yang diketik cocok dengan yang ada di daftar. Lanjut lagi ke bagian pajak dan biaya layanan. Setelah subtotal dihitung, program menambahkan 2 komponen biaya tambahan, yaitu pajak dan biaya layanan. Pajak saya tetapkan sebesar 10% dari subtotal dengan rumus double pajak total dikali 0,10 dan biaya pelayanan tetap sebesar Rp20.000, yaitu biaya pelayanan sama dengan Rp20.000. Kedua nilai ini kemudian dijumlahkan dengan subtotal untuk menghasilkan total sebelum diskon.
Lanjut lagi ke struktur keputusan diskon dan promo. Nah, untuk menggunakan struktur keputusan, saya menggunakan if, else, if untuk memberikan promo atau diskon. Jika subtotal lebih dari Rp100.000, maka pengguna dapat diskon 10%. Dan jika subtotal di atas Rp50.000 tetapi kurang dari Rp100.000, maka program menampilkan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Setelah itu, saya tambahkan juga logika else agar jika total di bawah Rp50.000 tidak ada promo atau diskon yang diberikan. Lanjut ke struktur keputusan switch untuk pembayaran. Nah, di akhir program saya menggunakan struktur switch untuk memilih metode pembayaran. Program akan menampilkan 3 opsi, misalnya 1 untuk tunai, 2 transfer, dan 3 e-wallet. Berdasarkan angka yang dipilih pengguna, program akan menampilkan pesanan konfirmasi pembayaran sesuai dengan metode tersebut. Jadi, secara keseluruhan, program ini memanfaatkan konsep dasar Java seperti class, array, variable method, input scanner, dan juga berbagai struktur kontrol seperti if, else if, dan switch. Setelah ini, saya akan menjalankan programnya untuk menunjukkan hasilnya secara langsung. Baik, langsung saja kita klik pojok kanan atas tombol play untuk menjalankan programnya. Kemudian di bagian atas akan muncul daftar menu makanan dan minuman lengkap dengan harganya. Semua data ini diambil dari array yang sudah saya deklarasikan di awal program dan ditampilkan menggunakan metode tampilkan info dan kelas menu tadi. Nah, selanjutnya program meminta saya untuk memasukkan menu pesanan. Saya akan contohkan 4 pesanan berbeda. Misalnya yang pertama ayam bakar dengan jumlah 2, kemudian es teh jumlah 1, ketiga saya isi kopi hitam dengan jumlah 1, dan keempat saya biarkan kosong. Langsung tekan enter aja. Program meminta pengguna untuk memilih metode pembayaran. Selanjutnya, program menambahkan pajak sebesar 10% dan biaya layanan sebesar Rp20.000. Semuanya ditampilkan secara rinci di struk pembayaran, jadi pengguna bisa tahu total sebelum dan sesudah pajak. Struktur ini adalah hasil akhir seluruh proses pengolahan data array dan keputusan logika yang sudah ditetapkan dalam program. Baik, demikian penjelasan saya mengenai hasil tugas praktik pertama pemrograman berbasis desktop. Melalui program aplikasi restoran sederhana ini, saya telah mengimplementasikan penggunaan tipe data, array, struktur keputusan, serta biaya dan diskon sesuai dengan indikator pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingannya. Semoga hasil kerja saya dan hasil pembelajaran saya bermanfaat bagi saya ke depan untuk lebih baik dan terus belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.